Bersama komunitas jelajah budaya kunjung lindungi lestarikan. Gugusan Pulau Ondrus, Kelor, Bidadari, dan Cipir di bawah kekuasaan POC difungsikan sebagai tempat pertahanan dalam mempertahankan kota Batavia yang ada di belakang gugusan Kepulauan Seribu dari serangan pesaing atau musuh. Menurut Chandran Atahiyat, arkeolog yang banyak melakukan penelitian di Kepulauan Seribu, menyebutkan benteng pertama di Pulau Ondrus dibangun pada 1656. Namun, benteng ini dibongkar lagi dan diperluas. Alasannya adalah benteng yang dibuat terlalu kecil, bersegi empat dan hanya dilengkapi dengan 2 bastion yang berbentuk segi empat atau trapesiun. Bastion ini berfungsi sebagai pos pengamanan yang dilengkapi dengan meriam di atasnya. Setiap benteng dipastikan memiliki bastion. Nah, sebagian pokoknya itu pada jatuh. Ini kan belum lama ini kan tadi air nih. Ini kan baru diuruk nih, baru ya berapa tahun ini. Pada saat ini, tersisa 2 benteng martelo atau benteng bundar di Kepulauan Seribu, yaitu di Pulau Kelor dan Pulau Bidadari. Benteng martelo di Pulau Kelor yang masih benar-benar utuh, sementara di Pulau Ondrus yang terlihat hanya sisa pondasinya saja. Pada masa lalu, Pulau Kelor dan Bidadari adalah garda terdepan untuk mempertahankan kota Batavia dari serangan musuh yang menyerang dari arah laut. Sekaligus menara pengawas yang mengabarkan jika kapal musuh sudah menampakkan diri. Benteng ini didirikan tahun 1850, terbuat dari batu bata berbentuk melingkar dengan diameter sekitar 23 meter dan tinggi 12 meter. Benteng Martelo beroperasi hingga tahun 1878 dan setelahnya hanya digunakan sebagai gudang mesiu. Setelah meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883, benteng tidak digunakan lagi. Hal ini terlihat dari benteng bundar yang terdapat di Pulau Kelor adalah bagian tengah yang tersisa. Seharusnya ada lingkaran luarnya lagi, tetapi sudah runtuh akibat letusan Gunung Krakatau. Ketika pemerintahan Hindia Belanda merencanakan pembangunan stasiun cuaca di Pulau Ondrus pada tahun 1905, dalam pelaksanaan pembangunannya dibutuhkan material bata yang banyak. Oleh karena itu, bangunan-bangunan di Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari seperti benteng yang tidak terpakai harus dibongkar karena materialnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas yang baru di Pulau Ondrus dan Pulau Cipir. Karena gini karena masuk tuh, kalau yang tadi itu kan hanya bagian tengahnya. Dari pertama. Mau hujannya? Ya, 2 tahun lalu. Berdasarkan data arkeologi menyebutkan benteng bundar di Pulau Bidadari yang beberapa kali dilakukan ekskavasi pada 1991 hingga 1992 oleh Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta memberi informasi bahwa benteng bundar tersebut terdapat struktur dan pembagian ruangannya sama persis dengan menara Martelo. Ditemukan 6 ruangan meriam yang sekaligus berfungsi sebagai asrama penjaga. Bagian tengah dasarnya terdapat tempat penampungan air bersih. Di sebelahnya ada depot amunisi. Awalnya, bangunan terdiri atas 2 lantai, namun bagian atapnya tidak ditemukan karena sudah runtuh. Ada artefak yang menarik yang ditemukan, yaitu alat pencetak peluru meriam cannonball, menunjukkan bahwa kemungkinan di dalam benteng bundar ini ada juga aktivitas peleburan logam untuk pembuatan peluru.
Baik sahabat budaya, itulah 2 benteng yang dikunjungi oleh komunitas jelajah budaya di Kepulauan Seribu, Jakarta. Jika kalian memiliki ketertarikan dengan museum dan cagar budaya, kalian bisa follow akun media sosial komunitas jelajah budaya baik di Instagram, Facebook, maupun YouTube. Dan tunggu video-video keseruan kita selanjutnya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.